Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Stasiun Bandung, atau yang dulu dikenal sebagai Station Hall. Perhatikan fasad bangunannya yang masih menggunakan gaya klasik dengan jendela melengkung dan atap pelana yang tinggi. Bus ini perlahan meninggalkan keriuhan Stasiun Hall, membawa para tamu melintasi wajah Bandung yang masih bersahaja namun tertata rapi. Sesampainya di Hotel Homan, kita bisa melihat para pelayan hotel dengan seragam putih bersih menyambut tamu-tamu yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Video ini bukan sekadar gambar bergerak, melainkan jendela menuju masa keemasan pariwisata Bandung yang melegenda. Kita tiba di Pasar Baru Bandung, pasar yang dibangun sebagai pengganti Pasar Ciguriang yang terbakar di masa lalu. Inilah pasar yang di tahun 1920-an dinobatkan sebagai pasar terbersih dan paling teratur di seluruh Hindia Belanda. Pasar ini dirancang agar cahaya matahari dan udara bisa masuk dengan bebas, agar tercipta suasana belanja yang nyaman. Di lorong-lorong inilah, denyut ekonomi Bandung berdetak, mempertemukan berbagai bangsa dalam transaksi yang harmonis. Beranjak ke sisi lain kota, kita menjumpai kemegahan HBS Van Zuster Ursulinen. Gedung sekolah yang dirancang dengan simetri sempurna ini adalah sekolah bergengsi pada zamannya. Dari persimpangan Wastu Kencana dan Taman Sari, Gunung Tangkuban Parahu berdiri kokoh sebagai latar abadi kota ini. Bandung pernah dikenal sebagai sebuah laboratorium bagi para arsitek pada awal abad ke-20. Kota ini berkembang pesat dan menjadi tempat bereksperimen bagi para arsitek untuk menghadirkan gagasan arsitektur baru. Patung ini adalah satu-satunya jejak monumen tokoh kolonial yang masih bertahan di sini hingga hari ini. Gedung Sate baru berusia 3 tahun saat rekaman ini diambil. Kita beralih ke kawasan Jalan Jawa, deretan rumah dinas bagi para pegawai perkereta apian atau Stadspurwagen. Sebagai salah satu urat nadi transportasi paling vital, para pegawai kereta api menempati posisi sosial yang penting, tercermin dari hunian mereka yang tertata rapi dan modern. Diresmikan tahun 1923, gedung yang kini kita kenal sebagai Rumah Sakit Hasan Sadikin ini berdiri kokoh dengan arsitektur yang mengutamakan kebersihan dan sirkulasi udara segar.
Memasuki Braga, kita disambut oleh kemegahan Maison Bogeregen yang merupakan satu-satunya toko di Bandung yang mendapat hak untuk menggunakan lambang Kerajaan Belanda. Tepat di sudut antara Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga, berdirilah Société It Concordia. Di balik arsitektur megahnya, terjalin berbagai interaksi penting yang membentuk dinamika budaya Bandung. Jauh dari suasana tenang kawasan birokrasi, interaksi perdagangan di kawasan pecinan berlangsung riuh di sepanjang jalan yang padat. Dari Insulin Park, terlihat Departemen Peperangan. Saksi bisu ambisi besar menjadikan Bandung sebagai ibu kota militer Hindia Belanda. Kita berada di Itzerman Park, sebuah ruang terbuka hijau yang dirancang sebagai penghormatan bagi sang pendiri kampus teknik pertama di Indonesia. Taman ini bukan sekedar penghias kota, melainkan sumbu visual yang mengarahkan pandangan kita pada kemegahan arsitektur di seberangnya. Observatorium bintang tertua dan tercanggih di Hindia Belanda memperlihatkan kemegahan arsitekturnya.